Ya kayak remaja tuh biasanya sukanya kan pedes, kecut gitu kan biasanya seblak tuh pakai jeruk biasanya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari makanannya sendiri itu tidak ada salah ya, tapi tergantung dari isi dan juga frekuensinya gitu. Jadi mungkin kayak seblak tuh kan biasanya terlalu pedas gitu, mungkin bisa dikurangi level kepedesannya. Terus dari isiannya juga mungkin bisa diperbanyak sayuran, terus dari lemak-lemak yang jenuh kayak misalkan sosis atau olahan seafood-seafood yang kita juga nggak tahu kan itu tadi dari daging asli atau mungkin ada campuran pengawet dan lain-lain itu. Penyembuhan tifus itu kan sebenarnya makan makanan mentah itu juga berbahaya ya makanan mentah. Ya, karena kan seharusnya yang kita makan itu mengolahnya dengan makanan yang nggak diproses secara matang kan, Kak. Itu jadi ya mungkin bakterinya juga nggak mati secara sempurna gitu. Jadi gimana caranya porang ini diangkat jadi dessert yang tentunya tetap digemari sama remaja kan karena ini ya remaja itu kan kesukaannya itu manis-manis gitu. Jadi kita memikirkan itu buat burnt cheesecake. Berarti dari garis besar itu gizi bukan hanya tentang makanan ya. Ya, betul banget, Kak. Kan terkenalnya nih kayak maksudnya orang-orang yang di luar sana tuh kebanyakan mikir, gizi tuh tukang masak ya gitu. Iya. Padahal itu enggak. Padahal kita di gizi tuh belajar kayak kalau dari TLM sendiri gimana ya, Kak? Kan kita dari gizi yang terkenalnya itu kayak makanan aja gitu. Jadi kita penasaran TLM tuh gimana sih sebenarnya? Kalau TLM sih halo sobat sehat, saya di sini Risna Indra Vitasari dari semester 4 program studi D4 TLM. Dengan narasumber saya, coba dong kalian perkenalkan diri. Ya, halo Kak. Saya Danti Nur Afrila dari Prodi S1 Gizi semester 6. Halo Kak, saya Chelsea Uvita Fritasari dari Prodi S1 Gizi semester 2. Dengar-dengar nih kalian kemarin habis menang lomba ya? Lomba apa itu? Kita kebetulan juara 2 food creation yang dilombakan di Politeknik Negeri Jember. Oh berarti itu jenjangnya nasional ya? Iya, nasional. Gimana sih rasanya kalian waktu pertama kali diumumin kalian juara? Tentunya seneng banget ya. Karena kebetulan kita itu lomba kan kayak ya udah yang penting kita ngikut aja dulu buat pengalaman gitu. Jadi kayak kalau diumumin juara itu ya rezeki kita juga seneng ya alhamdulillah. Makanan yang kalian buat untuk lomba itu apa? Kebetulan waktu itu kan temanya itu ini ya kayak buat dessert buat ini remaja. Jadi kayak pencegahan remaja kan Pasca menstruasi. pasca menstruasi. Oh berarti manfaatnya itu banyak sekali ya dari Iya, dessert itu. Berarti itu termasuk juga ke kesehatan juga ada manfaatnya ya. iya Berarti dari itu yang menarik dari menu kalian dari yang lain sehingga kalian bisa menang itu apa? Adakah? ada tentunya kita milih bahan itu bahan pangan lokal, tapi kita angkat untuk menjadikan makanan yang lebih modern. Berarti di sana itu mungkin ada beberapa yang sama dessertnya atau memang kalian itu hanya yang buat dessert itu kalian aja atau gimana? Semuanya buat dessert karena itu ditentukan harus buat dessert dari umbi dan juga buah, Kak. Boleh dong ceritain proses mencari ide kreatif dan membuat itu bisa menjadi juara. Awalnya ya dilihat dari temanya itu kan ini buat pencegahan PCOS ya pada remaja putri. Kemudian kita ingat kalau umbi yang sedang naik daun itu kan umbi porang. Nah, umbi porang ini kan kandungannya itu dapat ini salah satunya itu glukomanan. Itu bagus buat kayak diabetes gitu kan. Jadi karena disambungin ke PCOS, karena kan untuk mencegah resistensi insulinnya itu kita ambil porang karena yang kebetulan juga bahan pangan lokal di Banyuwangi. Jadi setelah itu kita memikirkan lagi gimana caranya porang ini diangkat jadi dessert yang tentunya tetap digemari sama remaja kan karena ini ya remaja itu kan kesukaannya itu manis-manis gitu. Jadi kita memikirkan itu buat burnt cheesecake gitu. Ini menarik banget ya, soalnya kan umbi porang itu kalau di remaja, apalagi kalangan anak-anak muda nggak terlalu dikenal dan mungkin mereka nggak suka ya. Iya. Berarti dari ide kalian itu termasuk kreatif banget sehingga bisa mendapatkan juara juga. Mungkin kalau kalian waktu proses itu ada tantangannya nggak? Kalau tantangannya sih hampir nggak ada sih. Berarti Cuma selama kalian proses pembuatan, pencarian ide itu alhamdulillah lancar sampai menjadikan juara itu ya. ya alhamdulillah lancar dari trial pertama kali itu
Kita memadukan dari porangnya itu kan takut ya rasanya kayak misalkan mungkin mengganggu kalau dibikin dessert. Nah, tapi ternyata enggak, malah enak. Kenapa sih kalian kok milih porang itu? Mungkin kan ada banyak-banyak yang lain setelah kalian menjelaskan terkait mungkin lagi tren. Apa ada alasan lain selain itu? Kalau dari trennya memang kan sedang lagi naik daun ya, terus itu dari bahan pangan lokal hitungannya, terus juga dari gizinya itu bagus banget Kak, bisa buat PCOS itu tadi. Mungkin bisa sedikit spill nih kandungan gizi yang mungkin mungkin orang awam itu nggak tahu dan kalian itu mengangkat dessert ini untuk memberitahukan kepada semua orang kan. Jadi mungkin bisa spill sedikit gitu. Kalau dari porang itu kandungannya serat dan glukomanan itu yang diangkat lebih kayak spesifiknya di menu kami. Terus menu yang kalian buat ini kan punya keunggulan gizi selain tadi kan kayaknya terkait diabetes ya. Itu kalau lebih spesifik lagi apa? eh itu ya buat ini kayak obes tuh. Oh, obesitas gitu ya. Ya kan biasanya orang obesitas itu kan karena kebanyakan gula terus kalori gitu kan. Nah sedangkan dari porang ini kalorinya itu tidak tinggi tapi dia itu yang lebih dominan itu dari glukomanan sama serat itu tadi. Berarti ini bukan untuk remaja aja ya, berarti bisa Iya, dikonsumsi untuk semua semua kalangan gitu ya. kalangan. Jadi Iya. menarik banget nih. Selain dari porang itu bahan-bahan mungkin yang herbal yang lain itu apakah ada yang bermanfaat juga untuk pendorong atau mungkin barang-barang yang digunakan gitu? Ada Kak buahnya. Kita pakai blueberry sama strawberry. Oh, menarik. Selain buah itu mungkin kalian mau berkreasi itu enggak? Cuma dua itu aja. Iya, karena kan bikinnya satu menu itu. Oh, berarti satu menu itu yang untuk dilombakan. Oh, Iya. mungkin kalian itu kan anak muda sekarang itu kan mungkin jarang mengkonsumsi dessert ya. Tapi dari porang itu kalau disebarluaskan itu rasanya mungkin enak atau gimana? Kalau dari kalian sendiri yang merasakan, sudah merasakan manis atau asam, bisa ceritakan sedikit rasanya gitu. Mungkin Kalau porang sendiri itu rasanya nggak ada rasanya sih sebenarnya, cuma kita menambahi rasanya itu dari buahnya tadi yang strawberry sama blueberry itu, jadi ada asam-asamnya, terus manisnya itu kita ambil dari stevia juga. Jadi biar balance itu kita kejunya juga pakai cream cheese. cream cheese, jadi nggak terlalu yang asin banget kayak keju-keju itu. Nah, jadi di sini juga kita kan itu mengganti gula dengan stevia, Kak. Jadi tidak menaikkan apa ya kayak resiko diabetesnya gitu. Oh, berarti rasanya itu nggak terlalu dominan ke manis gitu Iya, ya. ada asamnya dan ada creamy dari kan karena pakai cream cheese itu tadi. Berarti itu kalau misal kalian ada ide nih, itu kan ada dessert, itu kalian minat dijual atau enggak gitu ya? Kalau mungkin mungkin ada, wah ini sudah bagus nih, mungkin berbeda dari yang lain. Kepikiran nggak? Sempat kepikiran itu? Sempet sih karena kan kayak idenya ini sih kayak kan belum ada ya. Jadi kalau mungkin kita jual itu berpeluang besar kan. Apalagi kita bawa nama kesehatan nih gitu. Ya apalagi kalian kan jurusan gizi nih, Iya. sangat terpercaya terkait makanan. Berarti itu produknya dessert itu ukurannya seberapa? Apa kayak main course yang kecil gitu? Kecil Kak. Jadi kita pakai loyang yang mini sekitar diameter 5 5 sampai sampai 7. 7. Oh, itu kalian dalam pemilihan alat bahan itu kalian cari sendiri atau pertama survei-survei sampai menemukan harga yang murah atau cari di sekitaran gini atau gimana cara pencarian alat bahannya itu? Kita langsung beli sih Kak, nggak survei dulu karena kan ini tidak ada perhitungan harga jual. Jadi kita fokus ke manfaatnya dulu. Berarti kalian ini awalnya sih minat untuk ikut lomba ini karena tertarik atau karena kalian itu ingin memberikan prestasi untuk Stikes Banyuwangi atau alasan yang lain? Mungkin mau bantu jawab. Tertarik juga sih karena bagi saya itu juga pengalaman pertama kan ngikut lomba yang tingkatnya itu sudah nasional. Bisa membawa kesehatan juga. Ya itu deh Kak. Kayak kita yang paling utama sih nambah pengalaman ya. Jadi kalau ada hasilnya baik juga tentunya kita untuk Stikes Banyuwangi sendiri.
Kan kakak tingkat 3 ya, berarti Mm-mm. sebelum-sebelumnya itu pernah mengikuti atau ini baru pertama kali? Kebetulan aku dari semester awal itu udah pernah ikut, jadi ini tahun ketiga. Oh, tapi dari Ya, semester awal itu sempat menang atau tahun ini baru mendapatkan juara? kalau yang tahun pertama itu nggak lolos, terus tahun kedua alhamdulillah juara satu, yang sekarang juara dua. Berarti mungkin kalian ini kan beda tingkatan ya. Mungkin bisa juga diceritakan kok mendapatkan chemistry yang bagus, bisa menang juga kan tingkatannya beda dan juga nggak kenal. Itu gimana caranya? Kita diskusi kecil-kecilan dulu sih Kak, terus dibantu dosen juga kan, ada dosen pembimbingnya, terus kita cari itu kayak jurnal-jurnal kayak gitu, terus belajar bareng, kita riset bareng, terus akhirnya ketemu ide yang bagus, terus kita fikskan mau ikut lomba, kita mau belajar bareng intinya gitu. Jadi kalian itu setelah menemukan ide dan menemukan flyer terkait lomba itu konsultasi ke dosen dan konsultasi ide kalian gitu ya. Ya. Jadi langsung membuat kalian langsung terpikirkan kita buat ini terus itu alat bahannya dan uangnya itu kalian dari mana? Kita kebetulan pengajuan dana ke kemahasiswaan. Jadi kalian itu sangat tertarik sehingga mungkin sampai menghubungi dosen sampai kalian mendapatkan hasil yang terbaik juara 2. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya sedikit nih, kalian gizi dan ini terkait dessert berarti sangat baik sekali ya. Kalian awalnya masuk gizi itu gimana? Kayak tertarik kah atau kalian itu mau mengenal gizi atau gimana? Kalau awalnya pengen masuk gizi itu karena ngelihatnya itu kayak seru ya, kita nggak hanya belajar makanan, tetapi juga ke kesehatannya. Terus tentunya juga prospek kerjanya itu sangat luas. Berarti gizi itu kan juga berbeda. Mungkin orang mikirnya itu gizi buat makanan aja, tapi sebenarnya ngapain aja sih Kak gizi itu? Nah, Gizi itu kita bisa kayak menambah wawasannya itu dari makanan-makanan itu kita bisa berinovasi kayak makanan cepat saji itu kita bisa ganti kayak makanan real food yang kita buat sendiri dan bisa mengontrol apa protein, karbonnya, seratnya itu bisa kita mengontrol itu juga. Terus kayak tambah-tambahan MSG gitu-gitu bisa dikurangin. ya kayak gitu, Kayak gitu sih Kak. itu tuh. Ya, itu. Berarti kalian itu praktikum di lab gizi juga ya? Ada lab Iya, gizi ya untuk iya, praktikum. ada Nah, itu lagi sih. biasanya kalian praktikum itu ngapain? Kita itu ini dari kayak perencanaan menu, terus kemudian kita juga menghitung kebutuhan gizi per Per menu. individu, ya. Per menunya itu kita hitung, terus kemudian kita praktekkan. Tentunya kita juga belajar ini tentang sanitasi ya, hygiene dan sanitasi gitu. Berarti dari garis besar itu gizi bukan hanya tentang makanan ya? Ya, Iya, betul banget, betul. Kak. Kan terkenalnya nih kayak maksudnya orang-orang yang di luar sana tuh kebanyakan mikir, gizi itu tukang masak ya gitu. Iya. Padahal itu enggak. Padahal kita di gizi itu belajar kayak kita juga ada gizi olahraga tuh. Banyak banget kayak kita nggak hanya itu, tapi kita diajarin gimana kayak proses penyakit itu tadi ada, terus cara pencegahan dan juga cara pengobatannya gitu. Oh, berarti itu sangat luas ya Luas wawasannya, banget. bukan terkait makanan. Soalnya juga saya nih ya dari TLM juga taunya mungkin gizi atau apalagi ada lab gizi. Mungkin saya mikirnya hanya buat makanan aja, terus kayak ngitung-ngitung makanan, kalori. Ternyata banyak sekali ya. Banyak sekali, Banyak Kak. sekali. Luas sekali. Tentang gizi itu kayak banyak banget deh. Seru. Kalau prospek kerjanya itu di lab di rumah sakit aja atau ada selain rumah sakit itu institusi atau apa gitu? Prospek kerjanya itu nggak cuma di rumah sakit, kayak bisa di perusahaan-perusahaan itu kita bagian menghitung kalori kayak yang mau dimakan untuk pegawai-pegawai, terus bisa buat catering gitu, catering-catering diet juga bisa. Eh, apa lagi ya? Sebenarnya banyak, cuma dari yang saya ketahui karena saya baru, cuma itu saja yang saya ketahui. Bisa juga sih di manage kayak BPOM itu juga bisa. Soalnya saya juga sering seliweran ya di FYP TikTok itu kayak dari lulusan gizi nih ada yang buka usaha terkait program makanan diet itu Iya, juga bisa Betul. berarti Iya, ya. betul sekali, Kak. Jadi eh,
kita nggak hanya belajar gizi tapi kita juga berwirausaha gitu. Oh, berarti ada juga ya mata kuliah wirausaha gitu? Ada. Ada. Oh, berarti jualan juga terkait makanan yang kalian buat atau gimana? Iya, kadang kita juga itu kan dari inovasi-inovasi mahasiswanya itu bisa dijual di situ. Berarti gizi itu bukan hanya tentang masak dan hanya Iya, tentang berkutik di dapur gitu, iya, bukan ya? bukan, tapi luas banget. Kalau dari TLM sendiri gimana ya Kak? Kan kita dari gizi yang terkenalnya itu kayak makanan aja gitu. Jadi kita penasaran TLM tuh gimana sih sebenarnya? Kalau TLM sih sebenarnya orang awam itu taunya cuma mungkin perawat ya yang ngambil darah itu. Sebenarnya kan kita juga prospek kerjanya itu ada di laboratorium dan mungkin orang awam itu banyak yang nggak mengenal kita. Kita dikenalnya di nakes itu sebagai orang dalam yang bekerja di dalam, tidak di luar seperti mungkin kalau para perawat kan mungkin pemeriksaan, mereka langsung ke pasien. Kalau kita kan enggak. Jadi mungkin banyak yang belum mengenal TLM itu apa. Kalau TLM itu kepanjangannya Teknologi Laboratorium Medis. Seru juga ya. Seru soalnya itu waktu kita matkul itu ada praktikum kan kita diploma di sini. Diploma itu lebih banyak tentang praktikum. Apalagi kita hampir setiap hari itu sampling darah, kita melihat eritrosit itu gimana, melihat penyakit itu gimana, dan kita melakukan banyak eksperimen dan kegiatan di lab. Jadi kayak kita itu nggak hanya mengenai tentang mata kuliah TLM, enggak, tapi kita ke lab itu lebih banyak dan kita lebih eksplor terkait penyakit-penyakit, cara pencegahan, dan kok bisa sih orang terjangkit penyakit misalnya tifus. Itu kan mungkin mereka mengenalnya karena makan makanan kecut aja, kan biasanya gitu ya. Iya, iya. Nah, tapi kalau dari TLM itu kita mendalami, kok gimana sih kok bisa terjangkit tifus itu dari penyakit apa, dari bakteri apa, itu kita amati di mikroskop, kita cek di kultur, dan itu kita bisa mengetahui kok ini penyakit apa dan terdeteksi penyakit apa. Oh gitu. Ya soalnya kan terkenalnya kan kadang tipes kayak ini nih kebanyakan makanan kecut sama pedas gitu kan. Ternyata ya kalau dilihat dari situnya lebih ini ya, lebih luas lagi. Iya, sebenarnya kan penyakit-penyakit itu kan kompleks dan mereka mungkin kalau di kita hidup di masyarakat umum itu kan mungkin banyak-banyak mitos yang beredar terkait kita sakit gara-gara ini, kalian jangan banyak makan ini nanti sakit, jangan minum es nanti pilek kan gitu ya. Iya. Sebenarnya kan di dalam tubuh kita itu ada bakteri-bakterinya, ada bakteri baik, bakteri jahat yang mungkin menyerang dan bisa menimbulkan virus atau menyebabkan penyakit. Jadi makanya kuliah TLM itu seru banget, soalnya kita bisa tahu bakteri-bakteri kecil yang mungkin nggak bisa dilihat dari mata ya, mungkin itu bisa dilihat dari mikroskop. Jadi kayak seru banget waktu praktikum di lab, kita bisa mengenal berbagai bentuk bakteri, berbagai bentuk mikroba-mikroba kecil. Seperti itu, si TLM lebih banyak di lab kerjanya. Keren. Kalau prospek kerjanya sendiri sih mungkin kita ya sebagai TLM itu mengenalnya kan di lab ya, tapi kita itu katanya ada yang bilang kok lab itu cuma diem aja sih di lab gitu kan. Iya, iya. Sebenarnya enggak, tapi ada juga prospek kerja yang lain atau jadi peneliti juga bisa, itu bisa. Jadi kayak lab bukan hanya terkait untuk pemeriksaan itu aja, tapi mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau yang meriksa mereka sakit, yang ngambil darah itu anak laboratorium, apalagi kayak di unit donor darah itu yang nyampling mereka, yang ngambil darah mereka itu laboratorium, laborat. Jadi kita dipanggilnya laborat atau analis kesehatan gitu. Tapi banyak orang yang nggak tahu sih tentang ini. Jadi dari orang-orang TLM tadi ya, laborat itu. Iya, jadi orang-orang TLM ini kan mungkin terbagi jadi banyak juga. Bisa ada ke patologi klinik, ke mikrobiologi, ada ke kimia analitik. Jadi kayak banyak sekali prospek kerjanya. Tapi ya itu sangat awam juga. Mungkin kita nih yang sama-sama kesehatan, sama-sama awam juga ya terkait kayak saya awam juga terkait gizi itu ngapain aja. Saya pikir juga terkait makan, masak gitu aja. Tapi kan sebenarnya setelah kita tahu itu banyak sekali. Banyak. Iya, luas. Ya itu kayak saya mikir kalau mitos-mitos di masyarakat itu kok tifus itu makan makanan kecut, kalau nggak boleh diselimutin, nggak boleh gini, jadi kayak biar nggak tambah parah kan katanya gitu ya. Padahal kan kalau kita sebagai remaja ini, apalagi yang suka makan-makan kecut, suka makan-makan pedas, itu memang biasanya terjangkit penyakit. Tapi apakah biasanya itu makan makanan pedas itu berbahaya bagi kita? Contohnya ya Kak, ya kayak remaja tuh biasanya sukanya kan pedes kecut gitu kan, biasanya seblak tuh pakai jeruk biasanya gitu. Nah jadi sebenarnya
Kalau dari makanannya sendiri itu tidak ada salah ya, tapi tergantung dari isi dan juga frekuensinya gitu. Jadi mungkin kayak seblak tuh kan biasanya terlalu pedas gitu, mungkin bisa dikurangi level kepedesannya. Terus dari isiannya juga mungkin bisa diperbanyak sayuran, terus dari lemak-lemak yang jenuh kayak misalkan sosis atau olahan seafood-seafood yang kita juga nggak tahu kan itu tadi dari daging asli atau mungkin ada campuran pengawet dan lain-lain, itu bisa diganti mungkin ke real foodnya, ke daging ayam tuh atau ke udang atau juga ke tahu gitu. Sama juga sih kayak TLM. TLM itu sebenarnya kayak mengamati kan bakteri. Nah, harusnya kita kalau makan, kita sebagai remaja itu sudah diindikasikan kan, jangan makan makanan yang mentah. Itu sebenarnya juga nggak boleh kan di Iya, gizi ya. heeh, Nah, itu betul. kalau di TLM juga mengamati banyak bakteri salmonellanya yang bisa Iya. menyebabkan diare, bisa menyebabkan tifus. Itu kan sebenarnya makan makanan mentah. Itu juga berbahaya ya makanan mentah. Iya, karena kan seharusnya yang kita makan itu mengolahnya dengan sebaik-baiknya itu dengan cara matang. Kita makannya itu sudah dalam bentuk yang matang. Berarti kalau makanan mentah itu sebenarnya kan kalau dari kita prodi TLM nih, mungkin pahamnya banyak bakterinya. Tapi kalau dari gizi itu gimana pemahamannya terkait kita makan makan mentah, telur mentah kayak gitu? Nah, kita juga kebetulan mungkin kalau dari TLM kan lebih ini ya, lebih spesifik kayak dari salmonella ini itu. Kalau di kami ya ada itu kayak pengetahuan ini ada salmonellanya, ada bakteri ini itu ada juga kayak gitu. Karena kan gimana ya, makanan yang enggak diproses secara matang kan, Kak, itu jadi ya mungkin bakterinya juga nggak mati secara sempurna gitu. Iya, mungkin itu kan bisa menyebabkan mereka sakit. Tapi kayak banyak nih anak muda yang nggak aware terkait kesehatan mereka, makan makanan yang Iya, nggak sehat. Itu bisa berikan tips untuk mereka kayak gimana sih cara mencari makanan yang sehat, makan makanan yang sehat dan menjaga kesehatan mereka. iya. Mungkin mau bantu ini. Ya mungkin buat remaja-remaja atau ya siapa aja sih ya. Jadi lebih ke makanan ininya aja Kak, real foodnya. Karena kan kalau olahan itu kebanyakan kita kan nggak tahu ya ada pengawetnya atau mungkin yang lebih berbahaya lagi kadang kan ada maaf boraks gitu kan ya. Jadi lemaknya juga tinggi, natriumnya juga tinggi kan kalau makanan yang olahan gitu. Jadi sebaiknya kita bikin sendiri gitu juga kan lebih sehat. Kita tahu tuh bahannya apa aja, terus bisa pakai tepung yang tidak berlebihan tentunya, lemaknya bisa dibatasi dan juga natrium atau gulanya dibatasi atau dikurangi. Iya, contohnya seperti makanan yang kalian lombakan itu dessert itu sangat Iya, bagus ya khasiatnya dan manfaatnya. Mungkin kalian bisa kasih tips atau harapan nih untuk adik tingkat kalian mungkin yang besok ikut lomba ini juga. Ya tentunya jangan pernah takut untuk nyoba sih. Kalaupun tidak juara, yang penting kan kita dapat pengalamannya. Itu yang paling berharga sih. Mungkin dari kalian ini yang sudah menang nih, mungkin yang sudah melewati berbagai banyak proses, itu dari kalian ada nggak yang sempat mikir ini mau saya bantu nih adik tingkat saya untuk bisa menang atau mungkin bisa ikut PKM? Apa kalian ikut PKM juga? Nah, ikut Kak. Oh, Iya. jadi kalian itu ikut PKM juga. Tahun Iya. berapa? Tahun ini atau tahun kemarin? Tahun ini. Oh, tahun ini Iya. ikutnya apa? Kita PKMK. Kebetulan kita satu tim juga. Oh, kebetulan satu tim Iya, PKM gitu ya. iya. Waktu PKMK itu kalian buat apa? Sama juga. Kita buat sereal tapi itu bahannya dari ampas tahu sama kacang merah. Oh, berarti kalian itu satu tim waktu PKM. Jadi ketemunya waktu PKM itu ya? Iya, kenalnya aku PKM. Oh, sebelum kalian PKM itu kalian saling kenal atau enggak? Belum sih. Oh, berarti kenalan dulu gitu ya. Terus habis itu ikut PKM. Siapa dosen pembimbing kalian? Budaya Amanda Karesa. Oh, itu yang bimbing ini juga atau bukan? Bimbing lomba Iya, ini? iya. Oh, berarti kalian Ibu dibimbing Dea. oleh Ibu Dea gitu. Nggih, betul. Alhamdulillah dapat juara juga ya. Iya. Dan mungkin kita juga bisa berdoa PKM ini kita dapat undangan juga Iya, tahun ini. amin, amin. Iya, amin. Mungkin sepatah kata untuk adik-adik kalian atau orang yang ingin mengikuti jejak langkah kalian. Berapa kata aja nggak apa-apa untuk membuat semangat mereka untuk mengikuti jejak kalian menang juga. Kalau dari saya sih yang penting ya jangan pernah takut untuk mencoba ya. Terus juga tingkatkan itu kayak baca-baca, terus meningkatkan pengetahuan kan biar kita bisa membuat seperti inovasi makanan nih yang buat kayak
apa sih yang lagi tren sekarang, tapi tentunya juga buat kesehatannya itu bagus gitu Kak. Oh, keren banget ya dari kalian ini. Mungkin apalagi yang tingkat 1 baru masuk sekarang bisa menorehkan prestasi. Semoga kalian juga bisa terus berkembang dan jadi inspirasi buat teman-teman lainnya. Semangat dan terima kasih. Ya, terima Ya, kasih terima kasih Kak. kembali.